Belum lengkap kah Bu Tantri? Kita quorum belum ya, Bu? Oh ya. Rip, Arep, di mejaku tadi ada map Bara Marta Rip, kasih ke Pak Jaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Wakil Ketua DPRD beserta anggota Banggar, yang ulun hormati Ibu Tantri beserta seluruh jajaran. Ibu Tantri ini kalau malam itu bahasanya anu apa? Apa namanya? Makin apa? Ujar. Makin bersinar kah? Makin apa? Ya. Jadi kita ini bersemangat kalau Ibu Tantri ini di muka. Hah? Makin manis. Itu bisa jadi jobang. Oh ya ya, bahasa ininya glowing. Ah, itu. Jadi hari beberapa malam yang lalu kan rapat di Diskor Bah Jakilah. Jadi hari ini rapat kita lanjutkan kembali. Materinya apa Bah Jaki? Belanja. Nah, kalau belanja ini tidak abdol, tidak sah rasanya tanpa kita mendengar suara-suara Ibu Tantri, karena Ibu Tantri yang paling hafal kalau masalah belanja ini. Silakan Bu Tantri. Baik, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DPRD Pak Ropiki, Pak Jaki, Pak Rijani, yang duduk di depan dan peserta Banggar yang berhadir pada hari ini, serta peserta rapat dari eksekutif. Izin Pak, mungkin rekan-rekan yang lain karena weekend ini mungkin sudah tahu Pak Ropiki, Pak Sekda tidak bisa berhadir karena ada kegiatan. Mungkin nanti rekan-rekan tim anggaran mudah-mudahan bisa bergabung. Tapi sebelum ke belanja, saya mohon ada kesempatan untuk menjelaskan persoalan pendapatan. Kemarin izin saya juga tidak berhadir karena kurang fit waktu itu. Sebelum masuk ke belanja, saya ingin menyepakati sebenarnya total pendapatan, karena di dalam proses perencanaan penganggaran itu kita dimulai dengan prediksi-prediksi pendapatan.
kemarin saya mendengar ada beberapa target-target pendapatan yang sepertinya tidak akan bisa kita penuhi. Belanja itu dimulai dari pendapatan, seperti itu Pak. Kemarin kita prediksi pendapatan tahun 2022 pada posisi 1.722.654.907.971 sebesar itu di 2022. Kemudian ketika masuk ke belanja kita menaruh angka silpa ini mungkin 200, mohon maaf, sekitar 145 miliar dan total belanja kita di posisi 1,8 seperti itu Pak. Yang menjadi persoalan ketika kita berbicara pendapatan, ada hal-hal yang paling mendasar bahwa pemerintah Kabupaten Banjar ini sangat tergantung dari dana transfer pusat. Dana transfer pusat ini kalau berdasarkan tren sebelum adanya pandemi COVID itu selalu mengalami kenaikan. Tetapi dari 2020 ke 2021 mengalami penurunan. Mekanisme untuk memprediksi pendapatan kita mengambil dari tahun sebelumnya Pak. Jadi sama dengan tahun 2021 murni. Dalam waktu dekat kita akan melakukan rasionalisasi anggaran untuk tahun 2021 yang artinya kita akan menyesuaikan pendapatan. Nah, saya menginginkan ada sebuah keputusan apakah pendapatan kita samakan dengan besaran pendapatan rasionalisasi 2021 yang kita patok ke 2022. Saat ini besaran pendapatan seperti yang saya sampaikan cukup optimis karena kita menyamakan dengan 2021 murni, sedangkan kita melakukan rasionalisasi plus minus lah hampir 100 miliar. Tadi saya masih otak-atik masih di posisi 80 miliar nanti yang akan kita coba sesuaikan. Itu pertama tentang pendapatan. Yang selanjutnya, tahun ini adalah tahun pertama izin Pak Ketua kita menggunakan SIPD di dalam perencanaan. Perencanaan itu dimulai dari penyusunan RKPD by system. Pada saat kita penyusunan RKPD, RPJMD belum tersusun. Kemudian di dalam RPJMD itu ada penentuan program prioritas, indikator, target, dan besaran belanja. Sehingga bisa saya sampaikan bahwa RKPD yang disusun ini belum ada acuannya, sehingga kemarin kita sudah melakukan penginputan dari rekan-rekan SKPD yang menginput sendiri, tersusunlah RKPD dan ini by system, tidak bisa dirubah. Ketentuan RKPD dengan KUA PPAS yang kami sampaikan ke DPRD itu harus sama. Kalau tidak sama kita akan menjadi temuan APIP, dalam hal ini inspektorat. Sehingga yang kami sampaikan ini masih dengan RKPD yang belum ada acuannya, demikian Pak. Tetapi yang menjadi persoalan hanya besaran belanja yang kita bagi-bagi nih. Kalau di halaman mungkin bisa dilihat bersama pada halaman 36 ada yang bersumber APBD Pak sebesar 500 miliar. Ini yang kita bagi-bagi ke SKPD. Dari 500 miliar sekian inilah nanti yang akan kita patok-patok ke SKPD. Mungkin yang perlu kita sepakati bersama besaran belanja sumber APBD dan besaran pendapatan. Nanti kalau alokasi pagu anggaran SKPD kami masih melakukan diskusi, nanti akan segera saya sampaikan. Kalau rincian SKPD itu belum fix, tetapi mungkin yang berdasarkan halaman 36 untuk KUA, kebijakan umum anggaran yang perlu kita sepakati tentang sumber APBD dan juga berapa sih pendapatan kita, karena tahun 2021
kemarin kita silpanya di posisi 206, BPK melakukan audit, kita harus menyesuaikan menjadi 131. Besar harapan saya surplus kita juga sebesar itu, kurang lebih 131. Demikian Pak, mungkin gambarannya. Kalau diperbolehkan pendapatan kita turunkan dari tahun 2021, maka kami akan lakukan itu. Karena kalau kita terlalu besar memprediksi pendapatan, yang terjadi kita hanya menunda masalah. Pada tahun yang akan datang kita akan melakukan rasionalisasi kembali seperti tahun 2021. Sementara prediksi kami kemarin dari hasil diskusi dengan teman-teman di provinsi, pertumbuhan ekonomi Kalsel sampai dengan sampai dengan bulan ini masih minus 1,25 dari tahun 2020. Dengan adanya pembatasan kegiatan, mungkin pertumbuhan ekonomi juga akan melambat, dan ini berpengaruh terhadap pendapatan pemerintah pusat. Seperti yang saya sampaikan, dari 1,8 PAD kita hanya 200, 16 sampai 17 itu dari dana transfer pusat. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan mohon arahan dari rekan-rekan Banggar. Terima kasih. Terima kasih Bu Tantri. Beberapa tadi yang kita tangkap mengenai satu, pertumbuhan ekonomi yang masih minus, yang kedua belanja total kita yang 500 miliar tadi ya Bu Tantri. Jadi kalau kita melihat angka 500 miliar ini kan cukup kecil untuk daerah kita yang sebesar ini. Jadi harus kita optimalkan. Kemarin kalau tidak salah Pak Jokowi pernah mengeluarkan instruksi bahwa APBD yang kecil ini jangan diecer. Jangan diecer. Jadi difokuskan. Kalau kita fokusnya ke infrastruktur, jadi yang SKPD infrastruktur itu dibesarin lah. Jangan diecer karena kita tidak enak misalkan dinas yang ini kosong, dinas yang ini kosong. Kita maunya seperti itu. Jadi terprogram, terpola. Misalkan kita maunya kesehatan, oke, kita ke kesehatan. Kita mau pendidikan, oke, pendidikan. Karena ini 3 sektor hal utama yang harus dijamin oleh pemerintah daerah. Karena kalau kita lihat angka 5 mana? Bang, saya nggak bawa. Di halaman Belanja 36. 36. Nggak ada di sini, ada apa? Kemarin tabel. Izin Pak, kami kalau boleh menambahkan di 2021 di sana kan besar sumber APBD-nya 548. Kita akan menyesuaikan sampai di posisi 390 loh tahun 2021 ini. Dan kalau di 2021 kita angka optimisnya misalkan 90% tercapai, ini dikurangi Bu Tantri. Jadi agar di tengah tahun nanti jangan seperti hal ini terus 2 tahun berturut-turut kan kita minus. Jadi kalau bisa sudah disetting dari awal, angkanya bagus, prosesnya bagus. Silakan Pak Jaki. Ini kalau soal masalah belanjanya Pak Jaki ini hafal nih. Nah ya, Artinya dimulai saya kalau secara apa ya Pak ya, garis keras gitu loh. Di pendapatan itu straight apa adanya. Kemarin kami meminta lagi dari Bapenda tahun ini kembali menurunkan pendapatan Pak. Menurunkan pendapatan. Kalau kami mengikuti dari Bapenda itu turun lagi. Bu, ada hal yang menarik tentang SIPD tadi, Bu. Jadi ketika sudah diinput di sana, ketika kita berproses, apakah masih bisa dirubah? Bisa Pak, sesuai tahapannya. Ini rekapitulasi plafon anggaran sementara berdasarkan SKPD tahun 2002 yang nilainya 500 miliar, 899, 407, 162. Benar itu, Bu? 500 miliar, 899, 407, 162. Itu PPAS berarti ya? Ya, enggak. Ini ke total keseluruhan belanja kita. Iya Pak. Kalau jadi gini,
Kalau kebijakan umum anggaran yang di halaman 36, KUA Pak. Ya. Di halaman 36 ada yang sumber APBD Pak, belanja program kegiatan 5102, ada besaran 508,99, izin Pak. Ya, sama kan dengan yang ini berarti? Siap. Sama Nah, kan? nggih. Di 2021 murni kita totalnya 548. Saya masih berhitung sementara kita mencoba menyesuaikan menjadi kurang lebih, kalau saya mohon maaf kalau saya salah, kurang lebih 390 M Pak. Untuk Arti 2021 artinya kita minus 48 miliar 43.970 478 dari tahun sebelumnya. murni. Ya, dari tahun sebelumnya kan. Siap Pak. Harusnya kalau kita lihat perkembangan daerah tiap tahun ini bukannya menurun, tapi naik. Tapi melihat kondisi seperti ini, ya mau tidak mau, sama seperti Ibu Tantri tadi bilang, ada beberapa kemarin ketika kami membahas pendapatan terutama dari BUMD yang angkanya misalkan 19 miliar tercapai misalkan 45 miliar saja, ini kan juga tidak logis kalau menurut saya. Jadi targetnya jangan terlalu muluk-muluk lah sekarang. Sama Bu Tantri, Siap. kalau kita lihat angka ini tadi yang Ibu di 500 miliar 899 ini agak Kalau pendapatan di halaman 29, izin Pak. agak loncat sedikit. Nggih. Karena saya berharap kita bisa menyepakati pendapatan berapa, karena dari pendapatan itulah dasar kita membagi 1 triliun 724 907 971. Nah, pendapatan. ya, ketika kita sepakat dengan angka ini, berapa persen kemungkinan lagi kita akan defisit? Defisit itu kita disyaratkan di angka 4,25% terhadap belanja. Kalau dari BPK kemarin, defisit itu akan ditutupi oleh Silpa Pak. Silpa kita hanya posisi 131. Kalau Bapak melihat di halaman 36, di situ ada posisi 145. Kita masih di atas prediksi BPK. G. Berarti akan ada beberapa penyesuaian. Terpuruknya di 2021 dana DAU yang kita prediksi tertentu berdasarkan tahun 2020 dikurangi Pak 20 miliar 2021. Nah itu persoalan, saya khawatir di 2022 mereka menurunkan lagi dari 2021, itu persoalannya. Nah, itu juga yang kita khawatirkan. Jadi ketika kita sudah sepakat dengan angka ini, misalkan seberapa dalam nanti dalam bahasa Banjarnya tuh kantong kita bolong seperti tahun ini. Kemarin di 2022 kita mencoba menyamakan dengan 2021. Kemudian kami turunkan 48 miliar. Kalau berharap kita bisa menurunkan di posisi 50. Kalau saya PAD saya yakin Pak, insya Allah tercapai di posisi 200. Ini kan 214. Bisa Bapak lihat di halaman 29 tadi, PAD itu di 214. Tahun 2020 rekan-rekan dalam keadaan COVID mereka mencapai 206 Pak. Yang menjadi persoalan adalah pendapatan transfer Pak, yang 1456 di situ. 1456 kami masih menyamakan dengan 2021. Ini juga kita tidak bisa menduga nih kebijakan di pusat, karena kalau kita lihat kondisi ekonomi tentu 2022 ini lebih baik dari 2021 kemarin secara makro ya, karena di awal tahun sampai pertengahan tahun kemarin kan pembatasan sosialnya tidak terlalu ketat, orang sudah mulai normal. Berbeda dengan 2021 kemarin, dari pertengahan tahun sampai akhir tahun itu kan kita PSBB ketat dan orang masih trauma ketika itu pertama kalinya COVID kan. Ini mungkin seiring berjalannya waktu kita doakan saja mudah-mudahan, kalau kata Sri Mulyani kemarin pertumbuhannya di angka 4% sampai 5%, itu katanya Sri Mulyani. Nggak mungkin. Kalau mereka tuh -2, kita -1,96. Ya, lebih baik dari nasional berarti. Inggih.
Tapi ketika perkiraan Sri Mulyani berapa persen sampai akhir Kalau tahun? Sri Mulyani ini kan pertumbuhan ekonomi secara agregat. Kita ketergantungannya dari dana transfer pusat tuh 80%, Pak. Ya, karena kita kalau secara daerah kata mandiri kalau Abah Jaki itu harus dihilangkan. Karena kita tidak bisa mandiri sebagai satu daerah. Ya, kalau kita berbicara mandiri pun hanya ada beberapa daerah di Indonesia ini yang bisa mandiri. Hmm? Nah, kalau kita lihat era sekarang ini mungkin dulu Kabupaten Badung yang dulunya mandiri sekarang bangkrut. Apalagi kita. Kalau saya Pak, dana transfer pusat itu kan mereka ngambilnya dari daerah, yang kemudian dia bagikan kepada daerah, seperti itu. Jadi kemudian anggaran-anggaran di kementerian tetap besar, tapi dana transfer ke daerah itu diperkecil. Itu Makanya tahun depan kebijakannya. pilih Prabowo, jangan pilih Jokowi lagi, Bu. Silakan Mbak Jaki. Terima kasih, saya kadang mengerti politik lah. Ketua aja yang ngerti politik itu kan mana? Paham ya? Alasan aja nih. Makasih. Eh, kita 2 malam yang lalu sudah membahas masalah pendapatan Bu Tantri dan saya sangat pesimis terhadap pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Nah, karena itu saya pikir kita coba lagi menghitung kira-kira pendapatan dari pos ini yang hampir mendekati begitu. Karena kemarin itu kalau di pasar aja baru bisa menyumbang berapa? 500, 350. Barang Marta hanya 1,8. Terus PT BIM hilang. Terus apa lagi? PDAM tidak hadir. Yalah, kosong. Yang diharapkan Bangkalsa itu tergantung permintaan modal kita. Bangkalsa, kemudian PBR juga tergantung juga. Nah, sehingga angka yang dipatok 19 miliar ini barangkali perlu ditinjau kembali. Itu catatan kita yang pertama. Catatan kita yang kedua bahwa ternyata baik pajak daerah maupun retribusi daerah masih memungkinkan untuk ditingkatkan. Upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah adalah pertama, melakukan peninjauan terhadap besaran nilai objek pajak misalnya atau nilai retribusi. Sebagai contoh misalnya NJOP. Jadi itu bisa ditinjau kembali. Kemudian dengan sistem per zona begitu. Jadi zona sekumpul misalnya itu lebih NJOP-nya lebih mahal daripada Indrasari misalnya. Nah, ini perlu dilakukan itu. Jadi kesimpulannya setelah begadang sampai jam 1:30 itu pajak dan retribusi daerah ini masih dimungkinkan untuk bisa ditingkatkan. Jadi itu akan menutupi yang ke bawahnya begitu. Nah, kemudian malam ini kita bicara masalah belanja. Mungkin kawan-kawan sekalian sudah membaca masalah belanja ini dan barangkali silakan kalau ada yang memberikan tanggapan. Karena ini keterkaitannya dengan rencana restrukturisasi OPD, organisasi perangkat daerah. Jadi restrukturisasi SKPD itu cukup berpengaruh terhadap rencana belanja di tahun 2022. Barangkali itu pengantar saya dan silakan dimulai dengan Pak Yun. Ya, Pak Hermani yang Bungas, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pimpinan yang honor hormati, Ibu Tantri yang ulun sayangi, kawan-kawan SPOK SKPD, kawan-kawan di DPRD yang berbahagia.
sebelum kita ke belanja, kemarin kita sudah membahas terkait dengan pendapatan sampai jam 1 lewat tadi malam kemarin itu. Kalau tadi statementnya Ibu Tantri yang cantik mengatakan bahwa kita akan menunda masalah dengan apa namanya, meningkatkan pendapatan atau apa tadi namanya lagi itu, PAD. Menurut ulun ini kita pesimis. Kita tadi juga ketua menyampaikan bahwa akan datang juga kita tidak tahu. Kalaupun besok kita harus rasionalisasi, ya kita lakukan seperti itu. Kita rapat juga sampai jam kemarin itu larut malam. Keputusan untuk memutuskan belanja, mending malam ini kita putuskan terkait dengan pendapatan, karena tadi malam itu secara rinci saja, keputusan akhir belum. Nah, mumpung ada Bapeda, Bapak Litbang, kita patok itu baru kita ke belanja. Makasih, pimpinan. Terima kasih Pak Hermani, suaranya kurang jelas, mungkin mic-nya tadi biasa yang kada betali lah. Lawan mungkin suaranya agak gelap sedikit. Intinya tadi kita sepakati aja dulu angkanya berapa ya kah? Ah, pendapatan. Kalau memang itu menurut kawan-kawan di eksekutif angka terbaik, kami sebenarnya pengen yang lebih besar, tapi nanti tidak realistis juga kan percuma. Berharapnya sih Ibu Tantri kita ya di angka 2T lah kalau bisa. Tapi melihat situasi dan kondisi selama pandemi ini, saya rasa itu hal yang mustahil. Bagi kami yang penting di tahun depan itu jangan sampai kita ketika jalan dihantui lagi dengan cara-cara seperti ini, dengan cara-cara rasionalisasi lah, inilah itulah. Jadi yang logis saja, taruh angkanya berapa, kita sepakati malam ini. Kalau itu memang angka terbaik dan kita memang tidak bisa lagi meningkatkan, oke. Tapi dimaksimalkan dulu seberapa maksimal angka itu bisa kita dapat dan persentasenya berapa persen lagi nih kalau kita 2 tahun belakangan ini hantu rasionalisasi itu kan terus menghantui kita. 2 tahun beritanya tentang APBD kita ini rasionalisasi terus. Nah, mudah-mudahan ini kan bupatinya baru nih Bu Tantri yang paham program bupati ini kan Bu Tantri ini sangat-sangat paham. Bahkan mungkin dari partai koalisinya Ibu Tantri lebih paham. Perlu diketahui Pak Abah Jaki, beliau ini sekarang itulah duta manisnya. Jadi jangan sampai uang yang sedikit ini kita tidak bisa mendukung programnya Pak Bupati. Makanya tadi saya bilang ketika sepakat angka pendapatannya seperti itu, kita gariskan bahwa sektor apa nih yang mau ditonjolkan. Jadi selama masa jabatan Bupati ini kelihatan pembangunannya. Kalau selama 5 tahun kemarin itu kan karena diecer ke sana kemari, menurut saya itu nggak kelihatan. Terima kasih, silakan Bu Tantri. Nggih Pak, terima kasih. Ya alhamdulillah pian satu pemahaman dengan kami. Kalau saya boleh, artinya berpendapat sendiri kemarin itu pendapatan dana transfer itu saya turunkan. Tapi aturan menyampaikan sama dengan aturan tahun yang sebelumnya. Kalau untuk pendapatan PAD untuk total Pak, untuk total saya masih optimis untuk total PAD. Tetapi nanti kan seperti yang disampaikan oleh Pak Jaki, lain-lain PAD yang sah setuju untuk diturunkan. Tapi untuk retribusi pajak itu mungkin nanti akan kita naikkan. Kalau saya bagaimana kalau kita bertahan dulu Pak terhadap total di pendapatan. Saya malah agak khawatir di transfer pusat sebenarnya.
Karena kalau dari tapi izinkan kami nanti berhitung kembali, diskusi dengan kawan-kawan Bapenda realnya berapa. Kalau saya optimis di 214, saya pesimis di dana transfer pemerintah pusat. Itu Pak yang saya untuk saya pribadi analisis apa ya, Sebentar Bu Tantri, saya potong sebentar. Yang menjadi indikator dia pusat memberi duit ke kita 10.000, 100.000, sejuta itu apa? Indikatornya yang kalau mereka ini kan biasanya kita pendapatan itu melihatnya pakai tren Pak, 5 tahun ke belakang sehingga kita mendapatkan rumusan secara regresi linear. Biasanya seperti itu. Tetapi ini terjadi kejadian yang luar biasa. Mereka akan membagi berdasarkan kemampuan mereka. Kemarin kan dana alokasi umum yang sudah kita alokasikan tertentu ternyata mereka turunkan, dikeluarkan PMK. Nah itu yang saya agak khawatir. Tetapi mungkin kita bisa menyepakati di dana Silpa Pak. Tadi kan 145 mungkin akan kami turunkan di posisi 130. Ya itu sih persoalannya. Belanja diturunkan. Kalau misalkan tadi seperti yang disampaikan Pak Rofiki, kita akan melakukan penggabungan biaya administrasi SKPD akan sedikit. Izin Bapak menyampaikan kalau di dalam visi misi kepala daerah, infrastruktur ini mendukung misi-misi yang lain. Jadi misal misi 1 tentang SDM, maka infrastruktur mendukung pendidikan, mendukung kesehatan, lebih seperti itu. Ekonomi, jadi akses ekonomi. Kalau misalkan ada beberapa konsepsi, mudah-mudahan penataan Kota Martapura. Jadi infrastruktur tidak berdiri sendiri, izin Pak. Dia mendukung misi-misi yang lain. terima kasih Bu, saya paham itu, cuman kadang realisasi di lapangannya kan tidak seperti itu. Dan program Ibu Tantri menata Kota Martapura ini cukup bagus kalau menurut saya. Dimulai dengan mencat dengan warna yang lebih terang misalkan, itu kan bagus. Ya kan ini pasar saya lihat juga sudah warna terang, jadi biar hidupan kita terang Bu. Silakan Pak Serkawi tadi sudah mencet mic. Terima kasih. Hah? Hah? Iya. Tapi yang sebenarnya sih, jangan dipencet lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, terhormat pimpinan dan terhormat dari tim PPAD pemerintah daerah. Seperti tadi sudah disampaikan bahwa kita sudah begadang ria kemarin membahas tentang pendapatan ini, tapi belum sinkron. Namun kita berpikir juga bahwa dalam keadaan seperti ini ya, kemarin juga disampaikan optimisme di sektor lain di PAD itu dari retribusi dan pajak mudah-mudahan bisa ditingkatkan dan bisa menutup lah ya dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Saya pikir kita harus berani dulu memang mematok pendapatan seperti ini. Nanti akan terkoreksi ya. Pada saat kita melakukan pembahasan APBD perubahan pun kita akan melihat APBD perubahan sejauh mana sebenarnya pencapaian kita di PPA, PPA APBD perubahan sebentar lagi dibahas kan. Akan kelihatan kalau APBD murni saja kita kan turun sudah 22 miliar gitu, APBD murni. Dengan APBD perubahannya nanti bisa sama itu Bu. Gitu. Jadi mungkin kalau pribadi menyepakati aja Pak, menyepakati dengan di pendapatan tadi, mudah-mudahan nanti di sektor apa itu, supaya kita bisa berlanjut ke belanja gitu loh. Karena ada lagi satu rancangan yaitu PPAS belum kita sampai masuk situ. Sementara di rencana BAMUS itu tanggal 4 sudah dilakukan penandatangan kesepakatan. Yang penting kita sudah mensyaratkan kepada BUMD bahwa lebih fokus, lebih
kata pajak itu insentifikasi apa? Lebih menguatkan, menggalakkan kegiatannya dan lebih apa namanya dalam eh, mencari, menggali potensi-potensi yang sudah kita sampaikan kepada pemerintah daerah lebih kuat, lebih agar tidak begitu meleset lah apa yang kita rancang ini. Itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih. Ada lagi dari kawan-kawan yang lain? Kalau tidak, Izin. silakan Om Yun. Oh enggak, kita sepakati nih jumlahnya. Terima kasih kembali. Kemarin waktu rapat juga Pak Rija, Wakil Ketua juga pernah menyampaikan kenapa kemarin kami mengusulkan supaya kita memanggil SKPD yang terkait dengan pendapatan. Kemudian pada saat itu Pak Rija juga menyampaikan bahwa kita inginnya sih dari 214 miliar menjadi 250 miliar. Itu kemarin target kita. Tadi ketua juga sudah menanyakan kepada Ibu risiko ketika kita menaikkan pendapatan asli daerah. Itu apa? Kaitannya tadi kan alasan tertentunya adalah tren 5 tahun ke belakang. Salah satunya. Ketika kita rapat kemarin, kita sebetulnya ingin berkomitmen kepada seluruh SKPD yang terkait dengan pendapatan. Mereka sih pada prinsipnya komitmen dan konsisten saja, masing-masing sudah menaikkan 500 juta, 50 juta, 100 juta. Mudah-mudahan apa target yang ingin kita capai. Kalau malam ini tetap di 2014 di 214 miliar. Itu berarti kita sangat pesimis dengan rapat kita kemarin. Mungkin itu saja dulu, barangkali ada tambahan. Makasih. Terima kasih Pak Hermani, karena kemarin saya tidak ikut rapat. Ini saran yang baik sebenarnya. Jadi angka kenaikannya pun masih masuk akal Bu Tantri. Hanya 30 berapa M tuh? 36. Ya kan? Karena kami melihatnya masih banyak sektor yang sebenarnya masih bisa digenjot. Salah satu contohnya dari kemarin saya bilang PBB dan BPHTB. Itu hasilnya cukup besar kalau mau kita optimalkan di tahun 2022. Dari 214 tahun ini target kita berapa nih? 214. 2022-nya 214 naik 2 miliar ya berarti. Pak, izin. Kalau yang dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan nih BUMD itu dia berkurang 15 miliar dari target. 15 miliar. Nah, itu dulu. Kalau mau dinaikkan retribusi pajak ya. Artinya kan kita 214, kita kurangi dulu 15. Berapa sih kemampuan kawan-kawan di Bapenda untuk retribusi dan lain-lain. Nah, itu sih. Tadi mereka menyampaikan 186 M. Saya bilang saya bertahan dulu di pendapatan sekian. Ini kan kalau saya kan mengumpulkan saja kolek gitu kan. Mereka menurunkan Pak jadi 186, tapi 200 dari 212 2021 Pak. Artinya bukan malah naik tapi turun. Iya Pak. Tapi kan itu wajar menyampaikan, nanti kami akan merapatkan. Tapi saya setuju Pak kalau yang BUMD itu penurunan tidak tercapai, dipastikan. Bukan, yang ini Pak, yang BUMD Pak, yang saya bilang 15 miliar Nah, ini itu yang dipisahkan tadi saya. BUMD itu anggap ini aja Bu Tantri sebagai bumbu pelengkap. Sebentar. Karena kemarin kita sepakati Bara Marta kalau tidak salah, saya berhadir pada rapat itu berapa miliar? 5 atau berapa? Bara Marta? Ya, 3,6. Sudah lewat setengah tahun, baru Kalau 400. 2021 10 Pian.
awalnya 10. 10. Akhirnya, Kemudian mereka menjadi 3,6. nah sekarang realisasinya Kurang tahu saya. kalian 400 juta kalau tidak salah. Ya, 9 kan dipakai untuk keperluan direktur kemarin. Ini sebenarnya kalau silakan. Izin saya bacakan, mungkin saya takut salah, ini kan hanya laporan. Apakah di rapat kemarin Baramarta menjadi 3,6, BPR menjadi 2,9 ya. Kemudian Pasar Beuntung Batuah 352 juta, PDAM 406 juta, dan Banjar Intan Mandiri 0, Pak. Kami kan harus menyamakan 2021, Pak. Kalau untuk 2022 seperti itu. Itu yang kesepakatan 2021. G. Nah, yang kami pertanyakan itu realisasinya. Jadi kalau kata Pak Hermani tadi, kita naik 30 sekian miliar itu, bisa nggak BUMD kita itu memberikan kontribusi? Nah, kalau kata Bu Tantri tadi, ini tidak bisa memberikan kontribusi. Kita pesimis lah terhadap BUMD ini. Karena ini perusahaan, Bu, Steve Jobs saya nggak bisa memperbaiki karena pengeluarannya di atas 95%. Sakti perusahaan-perusahaan ini. Ya kan? Yang setor ke kita misalkan Baramarta 200-300 juta, tetapi kemarin yang rame ribut-ribut itu kan 9 miliar, lah itu duit siapa? Nah jangan lagi lah terulang di tahun-tahun depan. Ini angka nih kita sepakati dulu, balik ke laptop lagi angkanya untuk pendapatan. Omar Bawi. Makasih Ketua. Silakan Pak Jaki. Saya kira Bu Tantri, angka ini sebenarnya tergantung eksekutif. Jadi kalau misalnya pendapatan dari perusahaan daerah dipatok begitu, maka ada upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah begitu. Saya ambil contoh misalnya pendapatan dari PD Pasar. Kalau pemerintah daerah optimis menetapkan 5 miliar misalnya, maka ada upaya-upaya yang harus dilakukan oleh bupati. Antara lain misalnya, sudahlah bubarkan aja PD Pasar, lalu diserahkan ke dinas misalnya. Atau direksinya diganti, bikin target sekian begitu. Umpama. Jadi kan tergantung di sebelah, Pak. Karena kondisi hari ini yang mengatur perusahaan daerah itu direksi bukan bupati. Jadi suka-suka direksi aja, mau berapa bupati ya iya aja. Ya kan? Padahal ownernya adalah bupati kan gitu. Kayak Baramarta misalnya, hari ini ada 6 mitra kerja. Masing-masing mitra kerja ini kada tahu kita gawiannya apa, subkon-subkonnya. Pengawasannya kayak apa gitu. Mungkin lebih kaya subkonnya daripada Baramartanya. Mungkin lah di lapangan. Karena ini masih bisa menyelipkan batu yang diproduksi begitu. Nah, sementara Baramartanya ya diam-diam aja. Atau bupati menetapkan, sudahlah habisi aja semua subkon, begawi serangan aja gitu. Sarkawi aja bisa begawi. Suruh Sarkawi begawi situ. Apa kabar? Nah, jadi sekarang kita sepakati aja nah untuk kekayaan daerah yang dipisahkan itu, kalau saya sih tetap aja angka di angka 19. Kemudian ditambah pajak dan retribusi daerah. Nah silakan sana kerja keras begitu. Tambahnya berapa Pak Hermani? 30 kah? 20 kah? 10 kah? 15? Oh ya kemarin Pak itu harapannya dari pimpinan juga Ya, kan seperti itu. ya. Kalau menurut kami begini lagi izin pimpinan. Kenapa kami mengusulkan kemarin rapat memanggil dengan seluruh SKPD terkait dengan pendapatan. Seandainya dengan
pada saat itu Ibu Tantri menyampaikan alasan-alasan tertentu, mungkin hal itu tidak akan kami lakukan dengan angka bertahan di seperti ini. Sekarang pertanyaannya, setelah kita melakukan rapat dengan seluruh SKPD yang hadir malam kemarin itu, adakah koordinasi mereka terkait target yang diinginkan oleh forum rapat kemarin itu kepada TAPD? Gitu saja. Terima kasih. Apakah Bu di sana rapat-rapatan di Bandang malam itu? Ini laporan yang disampaikan ke saya Pak, bahwa pendapatan, artinya seperti ini Pak, kalau rapat di TAPD secara lengkap belum bisa kami laksanakan. Laporan yang disampaikan bahwa di 2001 itu kemampuan dari BUMD yang saya bacakan tadi Pak, awalnya 22 miliar ternyata menjadi 7,28, penurunan 15. Kalau saya optimis di pajak dan retribusi, insya Allah. Tetapi kalau ingin berhitung real, dari 214 diturunkan dulu 15, baru kita genjot di retribusi pajak dan lain-lain. Sepertinya agak berat dengan BUMD. Kalau ulun dinaikkan menjadi 200, ini saya pribadi mohon maaf Pak Herman, kita itu kan memprediksi dari saya yang realistis. Kalau saya di posisi 214 siap Pak Ketua, tetapi nanti di dalam kami akan berhitung. Sebenarnya yang disampaikan rekan-rekan Bapenda itu 186 M di 2021. Tapi 214 ini tinggi karena dari BUMD. Malah saya PAD 214, dana transfer tetap, saya hanya menurunkan di Silpa yang tadi 147 menjadi 131. Itu realistis, tapi kalau dari sisi pembiayaan kami akan berhitung lagi. Toh nanti di tahun 2022 akan menjadi 26 SKPD, saya pikir. Seperti arahan Pak Rofiki, kita fokuskan nanti kemana penganggaran itu. 500 itu cukup affordable kok untuk dibagi-bagikan dengan SKPD. Tapi kalau dinaikkan membahayakan saja sih. Nanti terjadi rasionalisasi kembali. Kita tuh hanya menunda masalah, ulun pikir itu loh. Tapi ya ini memang ranahnya Banggar lah. Silakan mic-nya Pak Sarin. Nah, ini pengacara. Ini berdasarkan dari aturan hukum. Kalau kita naikkan 225 gimana? Terima kasih Pak Sarin. Silakan Pak Lu. Jangan kita tetap di 214 Bu. Di 225 gimana Bu kira-kira Bu? Ibu tadi ada mengatakan berbahaya, maksudnya berbahaya gimana itu Bu? Mohon maaf Bu, coba jelaskan Bu. Dalam perencanaan penganggaran itu kan seperti ini Pak, izin Pak mungkin supaya sama frekuensi tanpa maksud menggurui. Yang pertama ada RKPD, ada KUA PPAS, ini kita menentukan pagu-pagu termasuk belanja dan pendapatan. Sebenarnya nanti dalam pembahasan itu masih bisa fluktuatif, bahkan sampai pada rincian RAPBD masih bisa berubah. Itu yang pertama. Kemudian belanja daerah itu berdasarkan prediksi pendapatan. Prediksi pendapatan. Saya tadi menghitung PAD kita hanya 12% dari total pendapatan. Itulah kalau bicara kemandirian PAD terhadap total pendapatan. Ini kalau pendapatan saya bukan dalam ranah pendapatan, saya Bapeda Pak, jadi nanti harus dirapatkan lagi. Kalau dinilai 214 itu saya artinya dari analisis pribadi berani masih. Kalau di 225 nggak masalah sih dinaikkan, itu tadi rasionalisasi lagi nanti di tahun yang akan datang. Itu yang pertama, kan pendapatan kita harus kita total. Pendapatan transfer ini loh yang saya khawatir tuh lebih rendah dari prediksi kita. PAD, dana transfer, dan silpa, sumbernya 3 saja. Dana transfer itu menurut saya akan lebih rendah dari yang ada, sehingga kalau misalkan dana PAD kita naikkan itu akan memperbesar nanti deviasi. Jadi ini PAD tetap, dana transfer tetap, silpa sajalah
diturunkan nantinya jadi 131. Yang terjadi pada tahun 2020 pada saat kita mematok 2021 besaran silpa menjadi 206, mudah-mudahan tidak masih mengingat sejarah karena ada tambahan belanja di akhir tahun. Ternyata dipatoknya tambah silpa. Itu supaya kita tidak amnesia. Sehingga ternyata akhirnya kita melakukan rasionalisasi di tahun ini. Itu supaya tidak terjadi. Mudah-mudahan kita bisa lebih cermat, Pak Ketua, seperti yang Pian sampaikan. Kalau nanti Pak di akhir pendapatan naik, kita naikkan di perubahan, iya kan Pak? Belanja kita naikkan, Pak, aman. Kalau saya seperti itu Pak. Jadi di 2022 kita bertahan dulu lah dengan yang ada. Kalau misalkan nanti pendapatan naik, kita lihat nanti nih realisasi pendapatan berdasarkan per bulan, kita bisa proyeksi Pak di sampai Desember dia berapa. Kita naikkan pendapatan di APBD perubahan. Demikian Pak Ropiki. Pimpinan izin. Silakan Pak Sarkawi. Jadi begini, jadi kalau dilihat dari realisasi ya di BUMD itu kita sampai sekarang dan target mereka di 2021 ini hanya sekitar 2,7 miliar. Berarti dari kalau 2022 di target 19 itu jauh sekali gitu. Ya harus kita sepakati mungkin kita bebankan BUMD itu 15 miliar gitu kan. Berarti akan ada kalau tetap 214 miliar berarti nanti pajak daerah naik, ya retribusi daerah naik semua untuk mencapai jumlah 214, begitu kan Mbak Bu Tantri? Iya kan? Hitungan kalkulasinya tuh, kalkulasinya. Jadi kita tinggal menyepakati bahwa jumlah di 2022 itu 214 miliar gitu kan. Nanti komponennya ada 4 komponen di situ, pajak daerah kita naikkan, retribusi daerah kita naikkan, BUMD diturunkan. Ya, lain-lain pendapat yang sah ini kemungkinan hanya dari blood dan segala macam kan pendapat sah dan penjualan Bu ya. Kalau ada lelang kekayaan kan lain lebih sah. Kecuali jor-joran kita berjualan. Baru lain-lain pendapat yang sah tuh naik. Itu. Kira-kira itu Pak, kalau kita sepakati 214 atau naik sedikit dari 215 kita pasarin gitu ya. Asal naik kita pasarin lah. Ya, masih. Sedikit Ketua. Silakan Pak Jaki. Jadi yang perlu diperhitungkan ini hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Pak Sarkawi. Jadi kalau dari Bangkalsel itu sudah di angka 2, berapa Bu? Realisasinya 2,7 Bangkalsel. Ya kan 2,7. Coba kita berhitung lagi lah. Kemudian PD Baramarta 2, berapa? 2,9. 3,6. Nah, itu sudah berapa tuh? 3, Pak, kalau dari total dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hanya 7 miliar, 7,2 nah, miliar. 7,2 berarti minusnya kan hanya 15. Minusnya 15, Pak. kan dari 19 dikurangi 7,2. Dari 22, Pak. 22 kan APB. Nggih. 22 itu kan dari 2021. Ya. Ya, yang 19 itu kita patok berapa? Kalau kita pakai angka yang tadi, kan kalau tetap 7 juga berarti hanya 12 saja lagi gitu. Ya lah. Nah, 12. Kemudian 12 itu kita harapkan ditutupi dari yang di atas, pajak dan retribusi. Nah, sekarang pajak dan retribusi ini kira-kira bisakah ada menutupi yang 12 itu? Nah, kita malah optimisnya kalau bisa tuh lebih dari 12 sehingga angka 214 itu bisa bergerak lagi ke atas gitu. Mungkin bisa jadi 220 misalnya.
Itu aja. Minta. Silakan tuh ada Pak Jul, silakan diskusi dulu kalau perlu di skor lah. Adi ini 5 menit. Oh, kalau boleh. Sebentar Bu Tantri, ini permintaan Pak Jaki agar datanya siap, kami juga datanya siap, kita skor 2 menit setengah.
Oke, skor kita cabut, rapat kita lanjutkan kembali. Oh, Pak Hermani, balik. Nah, silakan Bu Tantri. Lanjut kita. Sampai Ya. mana tadi? Nah, bisa enggak Bu Tantri? Sampai angka berapa tuh kita maksimal tapi yang realistis? Yang pertama, Pak, pada saat penyusunan ini kan kami tim. Ini Pak Jul mungkin tadi ada berhadir. Ini mana Pak Jul? Kalau terkait pendapatan inilah yang kami kolek Pak, gitu kan. Kalau diperbolehkan Pak Rofiki, kami menghitung ulang, beri waktu nanti kami sampaikan. Sepakat? Hitung ulang dulu, Bu. Iya. Nanti sampaikan ke kita berapa, nanti kita sepakati. Karena memang Izin Pak, kalau memang ini disodorkan misalkan air putih, kita sepakati itu enggak rapat namanya, Bu. Ini air putih kita kasih gula sedikit walaupun enggak manis. Nah, itulah, Bu. No, paham. Tapi ulun kada paham kayak itu, Bu. Biar yang tuha-tuha aja yang paham. Tanggal 4 apa? 4 apa? 4 Agustus paripurna Pak. Kenapa harus tanggal 4? Oh ya, silakan lanjutkan dulu Bu Tantri. Izin Pak, Buah PPAS ini kan kebijakan umum anggaran. Nanti pada saat rincian pun masih bisa berubah. Kalau kita menemukan data-data konkret lagi seperti itu. Kalau pendapatan, izinkan kami menghitung kembali apakah mungkin kita meningkatkan PAD. Oke. Dana transfer pusat, apabila analisis saya sepertinya harus diturunkan, ulun izin menurunkan Pak. Dia sumber 3 Pak Jaki, dana silpa, dana transfer, PAD. PAD oke, kami hitung ulang, nanti saya sampaikan. Izinkan kami juga Pak terkait belanja. Terkait belanja kemarin yang masuk ke bebuhan pian saat ini mengambilnya dari RKPD. Yang belum fix, belum ada pembahasan. Kami sudah melakukan DES dengan SKPD, akhirnya sudah didapatkan fokus anggaran seperti apa. Besok kami akan pleno hasil dari rincian SKPD sekaligus dengan rencana pendapatan. Seperti itu. Kalau saya Pak tanggal 4 itu enggak masalah. Kalaupun nanti di dalam pembahasan nanti akan ada perbedaan, kita masih bisa menyesuaikan. Kalau total fix Pak, total fix. Cuma rincian SKPD ini kemarin kan berdasarkan renja, belum masuk ke rincian, izin Pak Jaki. Jadi kemarin kami sudah melakukan DES berhari-hari, akhirnya kita mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak perlu. Saya sangat setuju kalau infrastruktur dinaikkan karena itu multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi itu langsung. Kalau pembangunan infrastruktur. Jadi kita tunda dulu Bu lah. Jadi silakan pian rapat, nanti disampaikan ke kami lagi. Kalau bisa tadi Hari Senin Pak lah. Jangan weekend lah. oh Siap. ini kenapa gerang malam terus Abah Jaki? Siang Bang. Waktu kami dengan keluarga ini berkurang loh kalau malam. Iya. Izin pimpinan. Ini yang mengkhawatirkannya apa? Izinnya keluar rapat malam, tapi nyantolnya di hotel. Ini repot. Ini nang pinanang tertawa tuh berarti iya. Jadi ini kita sepakati dilanjutkan di hari Senin Izin malam. pimpinan. Izin pimpinan. Silakan Om Yun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja mungkin karena ini mau disekor lah
syukur karena ada kesempatan untuk memberikan kesempatan kepada eksekutif lagi untuk hitung-hitungan. Kalau kita di sini menaikkan penerimaan ini sekitar 5% Ketua mintanya. Jadi dari 1,7 sekian itu kita hitung 5% naiknya. Kemudian kita minta juga penerimaan dari PAD kita, sektor BUMD ini harus kita genjot. Jangan kita biarkan ini turun terus. Jadi seperti bara marta, kemudian PD pasar. Kalau PDAM kan masih nunggu apa? Perdanya itu. Yang jelas ada 2 sektor tadi dari PD pasar dan bara marta. Nah, asumsi kemarin itu kan 2021 kan 22 miliar. Ternyata realisasinya sekitar 7 miliar sekian. Kemudian 2022 dipatok lagi 19 miliar. Kalau menurut kita itu masih bisa sebenarnya 19 miliar itu bisa dipertahankan. Nah, oleh karena itu, kalau itu bisa dipertahankan dengan konsekuensinya ada di beberapa, salah satunya BUMD tadi, itu sebagai konsekuensi kita mempertahankan di angka 19 itu walaupun turun tidak terlalu banyak. Akan tetapi angka yang sudah dipatok dengan 19 miliar itulah harapan kita penerimaan itu bisa dinaikkan sekitar 5% APBD kita dari 1,7 kalau dihitung berapa 85 miliar bisa naik. Nah, angka 85 miliar sekitar itulah kenaikannya di penerimaan tadi. Itu saja mungkin pimpinan harapan kita. Ini mudah-mudahan ini bisa disepakati oleh pihak eksekutif nantinya. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Om Yun. Om Heru, adakah? Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pimpinan yang saya hormati beserta rekan-rekan anggaran dan serta eksekutif TAPD yang saya hormati. Terima kasih, mohon maaf agak terlambat. Kita rupanya masih berkutat di pendapatan Ketua lah. Jadi mungkin pendapatan nanti kita yang kemarin kita katakan bahwa kita, kata Pak Rija, harus inovasi lah, inovasi efisiensi. Juga ada hal-hal yang mungkin juga harus kita percepat. Contohnya misalnya saya beberapa kali juga ada pengaduan masyarakat tentang pembuatan PBB. Ini kan PBB ini lumayan ya. Tapi ada keluhan masyarakat bahwa membuat PBB itu 14 hari bisa sampai 1 bulan. Nah, ini kan kalau misalnya kita bisa percepat, saya tidak tahu alasannya atau memang SOP-nya begitu. Kalau SOP-nya begitu, kenapa kita tidak bisa lebih cepat? Karena kita bisa lebih cepat berarti kita lebih banyak bisa masuk uang. Itu yang pertama. Juga kemarin juga ada juga kita rencana mengenai masalah mengkaji tentang parkir gratis, itu saya sangat setuju sekali untuk di Ratu Juleha dan juga hal-hal lain. Nah, sementara tadi saya mendengar tentang kata Pak Yunani tadi mengenai masalah kita mempertahankan di 225 ya, 224. Ya, saya rasa karena kondisi begini memang yang perlu kita bangun ini memang jiwa dan raga kita dulu serta pertahanan ekonomi, Pak Bu Tantri. Mungkin kalau fisik ya fisik kena bisa aja kurangnya dikit ya lah. Ya kah? Yang penting pertahanan kehidupan dulu ya kah? Yang harus kita utamakan karena kondisi pandemi. Tapi saya juga yakin sekalipun kondisi begini ada hal-hal yang mungkin nanti bisa kita gali untuk bisa meningkatkan
PAD. Saya rasa secara umum saya begitu saja dulu Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Heru. Ada lagi Om Mail? Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja mungkin. Yang pertama ini kita fokus terkait dengan pendapatan. Jadi tadi sudah diputuskan TAPD itu kan akan rapat kembali untuk target. Cuman begini, dalam beberapa kali kesempatan kita rapat, yang ulun temukan adalah optimisme baik dari SKPD maupun dari DPRD sendiri. Bahkan beberapa anggota Dewan ini sampai mengusulkan ke teknisnya. Artinya potensi-potensi peningkatan itu sampai di tingkat teknis sudah diusulkan ada gitu. Pungut ini, pungut itu, ganalinang ini, ganalinang itu kan gitu tuh. Misalnya di Baramarta itu fee-nya dirubah lagi karena sudah lama tidak ada peningkatan misalnya kan. Kemudian dan beberapa hal yang lain. Jadi ulun kira nanti pada saat rapat mungkin Bu Tantri bisa kembali meng-cross-check ke teman-teman SKPD itu karena rapat tadi malam itu optimismenya itu saya tangkap gitu. Dari SKPD-nya sendiri. Jadi kesimpulannya kalau ulun secara pribadi sih tetap berharap bahwa kita bisa meningkatkan PAD dari 214 tambah 5% kata Om Yun tadi kan. Mungkin itu saja pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saran yang cukup bagus. Ada lagi? Ibu Rusdiana mana? Ibu Rusdiana? Ulun lawas benar dengar suara pian. Silakan Ibu Rusdiana. Adakah? Oh, rencak aja sudah dengar suara Ibu Fitri ya. Kalau memang sudah tidak ada, Ibu Fitri ada masukan? Itu ada Ibu siapa di belakang tuh? Ah itu Ibu Fitri ya. Oh, Ibu Darwana. Ya sudah, kalau memang sudah tidak ada masukan lagi dari kawan-kawan, maka silakan. Jadi saya juga ingin mengingatkan kepada eksekutif bahwa yang waktu malam kemarin pembuka yang juga kemarin saya kutip pemikiran ketua mengenai masalah terutama Baramarta yang artinya dulu dengan penuh konspirasi itu kan bisa segitu. Lalu kalau tanpa konspirasi itu berarti kan nanti dana itu bisa menjadi PAD. Tolong itu saja yang kemarin juga saya sampaikan, sudah saya menyimpulkan tentang pemikiran ketua dan juga kemarin dari Pak Rija. Itu juga tolong nanti kita kalau Baramarta ini ya kita bantu pemikirannya nggak apa-apa. Karena Pak Jaki teknisnya mengerti sekali kemarin sudah mengupas sampai ke SR semua. Tapi saya yakin Baramarta karena kita percaya sebagai eksekutor, saya yakin kita percayakan kepada mereka harus bisa gitu. Secara keseluruhan ya TAPD dalam hal ini mungkin di sini ada Bu Tantri, saya rasa ya harus bisa untuk itu, untuk bisa secara umum bisa menggolkan apa yang kita maksud. Terima kasih. Ya, saya juga sepakat Om Heru. Kemarin sekilas saya pernah mendengar bahwa omsetnya Baramarta itu kemarin kalau tidak salah berapa ratus ribu ton untuk bayar kontrak pihak ketiga aja sekitar 300 miliar. Maka tidak logis kalau hasilnya hanya sekitar 4 miliar. Kalau kita berusaha itu kan minimal ya 10% lah hasilnya dalam setahun. Itu sangat-sangat minim. Kalau utang wae dikumpul ini bunganya 10% sebulan. Lain ada ada bukan setahun tapi sebulan. Nah, menang tahun ini berarti pernah ke sana. Kemudian Sahrin ini jelas pernah ke sana. Ya Allah Mero, jurang berutang di sekumpul ini sebulan bunganya 10%.
Mungkin terakhir ketua. Silakan. Ya, jadi mungkin saran juga nih untuk BUMD gitu, karena ini masih di DPRD kan. Perdanya, perubahannya ada pansus-pansus ini. Jadi seperti PDAM dengan kita robah menjadi perumda itu kan. Jadi syarat 80% itu nanti di dalam perdanya mungkin kita hapus gitu. Jadi keinginan kita meminta pembagian hasil dividennya lebih tinggi mungkin bisa lebih bisa dikabulkan oleh PDAM gitu. Yang kedua juga bara marta dengan berubah jadi perumda misalkan lebih bisa kita dengan syarat kita harus menguasai maksudnya mayoritas pemegang sahamnya gitu loh. Lebih besar tapi pasti dapatnya gitu loh. Begitu juga dengan PD pasar ini yang masih juga dipansuskan, apakah dilikuidasi, apakah terus dengan syarat-syarat gitu. Seperti syarat pajak kita ini memang ownernya Pak Bupati menekankan seperti ini, ya sudah mungkin salah satunya mungkin harus perubahan direksi dan segala macam kalau memang tadi malam juga sampai dilakukan Pak Ketua harus ada fakta integritas itu direktur itu. Kalau dia tidak bisa menjadi syarat itu ya enggak usah jadi direktur itu. Itu aja Ketua. Terima kasih. Intinya sama Pak Sarkawi. Nanti Bu, kami tunggu. Ini rapat selanjutnya hari apa, Pak Jaki? Jangan. Waktu kami dengan keluarga terganggu kalau kayak gitu. Pan Pak. Senin ada SO3 penyelesaian SO3 jam Pagi 1. Senin jam berapa? Oh, berarti kita malam. Kalau SO3 jam 1. Berarti paginya kosong. jangan bubuhannya apa? Berarti kita malam. Ya. Malam Selasa. Ya. Yang penting jangan hari Selasa Om Yun, karena kami ini oleh orang-orang Tuha Bahari dipadahi jangan berurusan di hari Selasa. Ya. Oke. Berarti Bu Tantri kita tunggu Senin malam jam habis Isya lah pokoknya. Habis Isya. Dengan ini rapat ulun Ono apa meneh? Silakan. Siap Pak, Senin malam sesudah Isya mungkin mudah-mudahan ada dorongan nanti PAD bisa kita tingkatkan, tapi saya hanya ingin memberikan informasi di 2021 kita akan mengurangi kurang lebih 74 miliar 2021, sedangkan pendapatan kita tidak terlalu jauh dari 2022 yang saya sampaikan. Seperti itu. Kemarin sudah mengalami pengurangan 48. Kalau ingin sampai dengan 74, tadi saya bilang dengan tim saya, bisa tidak belanja diturunkan 50M. Ini apa adanya, boleh di cross check. Kalau saya melihat tren di 2021, kita harus menyesuaikan sampai dengan 74 miliar, harus ada kehati-hatian pada saat memprediksi pendapatan. Izin Pak Heru, ulun siap, nanti kami diskusikan dengan rekan-rekan Badan Pendapatan Daerah, mudah-mudahan PAD bisa dinaikkan. Saya optimis. Tetapi yang menjadi persoalan dana transfer pusat, Pak Ropiki, apakah diperbolehkan kami turunkan, kita sesuaikan dengan keadaan, itu yang pertama. Yang berikutnya silpa kami sesuaikan dengan 2021, kemungkinan akan ada penurunan. Nanti kami sampaikan pada hari Senin. Demikian Pak. Terima kasih Bu Tantri. Kalau masalah teknis itu kan Ibu Tantri ini paling paham. Kami ini cuma tahu ini modal berapa, hasil berapa, ujungannya berapa. Karena kalau menurut Abah Hantung, bubuhan pian ini 30 tahun menggawi ini ja. Bubuhan kami ini 5 tahun berganti, 5 tahun berganti. Jadi pian sudah gurunya. Itulah intinya. Ya. Jadi rapat kita tunda
Senin malam lah jam 8.30 WIB.